Katanya Bayu sudah nggak nyanyi di Madura lagi, sudah nggak ada di Putra Buana lagi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa dengan semuanya sahabat-sahabat Lilin TV yang tetap stay tune di channel kita. Dan terima kasih kembali saya ucapkan untuk seluruh sahabat-sahabat Lilin TV yang sudah setia di sini, yang sudah subscribe di sini, dan yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Apapun itu, subscribe dari Anda dan support dari Anda adalah penyemangat kita untuk selalu memberikan yang terbaik di Lilin TV. Tepuk tangan buat Lilin TV. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini di hadapan saya sudah ada sosok Arjunanya Pulau Madura, sang legend juga dangdutnya Jawa Timur yang semua sudah pada tahu, dengan suaranya yang saya suka, tentunya teman-teman juga suka. Dan yang satu ini juga hadir di sini, sudah menyempatkan waktunya untuk ketemu dengan kita. Minta tepuk tangan yang meriah untuk Bayu Arizona. Dorma kabar tretan sedejah. Insya Allah teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dorma kabar Mas Bayu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ternyata saya lama-lama lidahnya agak terbiasa juga. Iya. Meskipun saya hanya berbicara sekoni-sekoni. Dikit-dikit ya. Tapi alhamdulillah ternyata saya bisa bahasa Mas Turoni apa Mas? Ya. Bisa bahasa Mas? Sama, bisa. 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 Oh, bisa sama ya. Oke. Mas Bayu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah bisa meluangkan waktunya untuk datang ke Lilin TV. Terima kasih banyak. Di sini penggemarnya Mas Bayu sudah banyak menunggu. Mungkin Mas Bayu mau sapa-sapa teman-teman dan penggemar di luar sana dulu, monggo. Oke, assalamualaikum buat penggemar saya yang berada di sana. Di sana mana? Di mana-mana. Di mana-mana, ya. Mohon doanya dan tolong subscribe ya. Bantu subscribe dan sobeker. Bantu subscribe di channel siapa ini? Di channel Lilin Herlina. Lilin TV. Oh, Lilin TV. Ada Lilin TV, ada Lilin Herlina channel. Ada 3 ya. Ada juga 2 channelnya ya? Mas Bayu juga kan ada kan? Ya. Dan juga Bayu Arizona Official. Siap. Oke, kelihatan sekali Mas Bayu kabarnya sehat-sehat saja. Sehat-sehat. Karena wajahnya fresh, jadi fresh saya langsung tebak bahwa kondisinya sangat luar biasa. Mas Bayu dalam masa pandemi ini aktivitasnya apa aja, Mas? Dalam masa pandemi ini aktivitasnya di rumah saja. Di rumah saja? Iya, di rumah saja. Kalau show-show gitu? Sementara ya ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya. Apalagi sekarang PSBB lagi, kayaknya udah di-cut dulu. Oh gitu ya, jadi sementara nggak dulu ya. Saya pikir di wilayah sekitar saya aja yang enggak. Kalau Pulau Madura kayaknya masih bisa ya? Sama ya? Sama. Jadi Mas Bayu ini sama seperti kita semua lah ya, sementara sama, mungkin lebih banyak di rumah, aktivitas di rumah, dan mungkin sambil berkarya lah sedikit demi sedikit gitu mungkin ya. Mas Bayu, kenapa saya menyebut tadi dari awal Mas Bayu ini adalah sosok Arjunanya Pulau Madura? Karena memang Mas Bayu, siapa sih yang nggak tahu sih kalau Mas Bayu ini istilahnya apa ya, penyanyi dangdut legend salah satunya dari Jawa Timur dan dilahirkan asli dari Pulau Madura. Betul ya Mas? Benar. Jadi saya itu asli Madura, Bangkalan. Nah itu, Bangkalan itu luas, kalau boleh tahu desanya desa apa? Desa Rabesen. Kata orang Madura itu Rabesen Parseh. Rabesen Bere. Parseh. Ya, Parseh. anak dua kameramen. Nggak ada yang tahu ngomongin apa kita. Rabesen Parseh. Karena di Madura tuh Rabesen ada banyak. Sampang juga ada. Tadi makanya harus diperjelas. Saya itu Rabesen Parseh. Rabesen Parseh, Bangkalan Madura. Oke, jadi asli sana ya. Asli. Terus Mas, kalau boleh tahu Mas Bayu Arizona ini mulai berkarir jadi penyanyi itu tahun pinten? Tahu toh tahun pinten? Iya.
Saya mulai berkarir dari tahun 90. Oh, 90-an 90 ya? Itu diawali dengan ikut lomba karaoke. Ya, dari kalau dulu kan masih banyak ya lomba karaoke antara kampung, terus ya pokoknya banyak lah sampai ke lomba se-Jawa Timur. Menang terus ya itu ya? Ya enggak lah. Jadi ada kalahnya banyak kan. Kalah banyak juga. Jadi Gimana sambil sih? belajar, alhamdulillah bisa menjuarai Jawa Timur sampai 3 kali kalau nggak salah. Oh gitu Iya. ya. Itu dulu yang ngalahin Mas Bayu siapa ya? Padahal sosoknya seperti ini, suaranya yang membahana. Sebetulnya pesertanya tuh itu aja. Itu aja kayak ya, boleh disebutin nggak ya? Boleh ya. Boleh. Dulu ya kayak Puji Lesmana, Rahman Kayaknya Maulana, teman-teman semua ya. Boleh Rahman sambil sapa Maulana, teman-teman terus ya. ada Samsul, sekarang dia nyuling. Samsul Suling. Oh, Samsul Suling tapi dulunya vokalis juga. Dulu vokal. Terus ada namanya Ruhul Abadu, banyak lah. Jadi gantian, pokoknya itu aja gitu. Kalau nggak saya juara 1 Rahman, jadi muter aja gitu, tergantung pas kita lomba aja. Jadi jadi tergantung kita bawa lagunya aja. Jadi pas lagi pesertanya tetap, pas lagunya apa, kadang ada yang cocok, ada yang enggak. bener. Yang dulunya mungkin juara, yang kapan hari juara mungkin jadi kalah gitu ya Mas ya. Bener. Karena setiap tempat itu kan pasti kesehatan kita itu kan kadang-kadang beda-beda gitu. Kadang-kadang pas lagi fit itu baru enak nyanyinya, gitu enak bawanya kan gitu. Iya, betul. Tergantung suasana hati juga. Bener. Tahun segitu, tahun 90-an lomba di kawasan Madura dan sekitarnya, hadiahnya apa kalau zaman dulu Mas ya? Sebetulnya sih kalau untuk hadiah itu Kambing. Enggak. Oh enggak. Ya uang. Cuman uang. enggak terlalu besar, cuman senang aja gitu. Senang ya. Nah, jadi kita tuh bisa mendapat gelar juara gitu. Itu lombanya berarti sudah sampai ke, kalau sudah tingkat Jawa Timur berarti waktu itu lombanya yang tingkat Jawa Timur diadakannya sudah di luar Madura. Di mana? Taman Remaja. Oh, di Taman Taman Remaja ya waktu itu Iya. ya. Jadi Sampai 3 kali juara Jawa Timur. Juara pertama Jawa Timur tuh 95. 95 sampai 97. Itu sudah nggak boleh ikut lagi karena piala bergilir harus pindah ke yang lain. Oh gitu ya. Jadi setelah ikut festival demi festival, Mas Bayu jadi juara dan akhirnya membawa nama Mas Bayu akhirnya ikut grup-grup dangdut waktu itu. Betul. Jadi coba cerita sedikit Mas. Dari lomba itu, terus ada salah satu orkes kasih job. Itu orkes apa nggak tahu, lupa saya karena sudah terlalu lama. Terus ada salah satu orkes lagi namanya Putra Buana. Itu baru saya dikasih job satu di waktu itu tampil di Madura. Jadi habis awalnya freelance ya. Setelah itu terus Putra Buana ini sebetulnya sudah besar dari dulu. Sebelum saya masuk memang Putra Buana ini memang sudah dikenal ya. Sudah lumayan dikenal gitu. Iya. Terus dia ngasih job saya pas waktu itu tampilnya di Blega kalau nggak salah. Ya dari situlah saya terus menetap di Putra Buana. Jadi intinya saya itu besar di Putra Buana sampai sekarang. Gitu, alhamdulillah memang sampai sekarang kan banyak kita amati Mas Bayu itu di setiap istilahnya show-nya Putra Buana itu selalu ada sang Bayu Arijo. Selalu ada. Jadi penyanyi terlawas tertua di Putra Buana saya. Enggak juga sih, bukan jangan ya sudah tertua mungkin gini. Berarti itu perkiraan masuk Putra Buana setelah festival itu tahun berapa mulai ikut Putra Buana? Saya masuk Putra Buana tahun 91 masuk Putra Buana.
Luar biasa. Lumayan juga. Kalau Lumayan. sama berarti pirang tahun tuh? Sekitar 29 tahun sampai sekarang. Luar biasa teman-teman. 29 apa 30 ya? Sekitar 29 30 tahunan 30 tahun lah. Jadi Mas Bayu ini mengawali memang istilahnya mengakui bahwa yang membesarkan nama Mas Bayu Arizona ini adalah di Putra Buana. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang juga Mas Bayu ini masih di Putra Buana. Masih di Putra Buana, ya Allah. Kalau di zaman dulu ikut Putra Buana itu banyak senangnya apa banyak dukanya, Mas? Kalau zaman dulu ikut Putra Buana itu banyak dukanya. Banyak dukanya. Iya, sama senangnya banyak dukanya. Gitu ya. Karena gini, kalau penyanyi dulu itu belum ada Suramadu. Nah, belum ada jembatan gitu ya. Kita harus naik kapal feri. Iya. Jadi ngumpulnya di Perak dari jam 5 baru jam 7 baru berangkat. Itu pun nanti nyampe ke Madura itu cuma satu mobil. Berapa grup itu cuma satu mobil, jadi desek-desekan. Empet-empetan gitu ya. Jadi selama saya ikut Putra Buana sebelum ada Suramadu ini nggak pernah dapat tempat duduk yang enak. Jadi dapat tempat duduk yang tempat duduknya kernet gitu, bangku yang kecil itu. Terpaksa pokoknya nyantol gitu ya. Pokoknya nyantol gitu. Oh gitu ya. Jadi memang benar-benar kalau dulu tuh, kalau sekarang sih enak, kalau sekarang udah enak. Udah enak. Kalau dulu udah gak bisa bayangin. Gitu ya. Gak bisa ngebayangin. Jadi istilahnya kalau nyanyi bahkan di grup besar pun Putra Buana kan termasuk grup besar, tapi setiap anggotanya juga harus mengalami yaitu tadi ya dukanya ya harus melewati penyeberangan seperti itu. Jadi harus melewati penyeberangan segala macam ya Mas ya. Nah tapi di sini kan kebetulan Mas Bayu ini bukan dari Surabaya. Itu kan yang nyebrang kita yang dari Surabaya. Mas Bayu sendiri kan sudah asli Madura dan tinggal di Madura di Rabesen tadi. Kan tidak harus menyeberang. Iya, jadi gini. Jadi saya tuh pengen mengadu nasib di Surabaya. Gitu. Jadi kebetulan ada saudara di Surabaya. Jadi saya tuh tinggal di Surabaya. Di Surabaya lah saya belajar nyanyi. Nah, belajar nyanyi waktu pertama belajar nyanyi itu semua saudara gak ada yang setuju. Oh gitu. Gak ada yang setuju. Jadi gini, ya mungkin ya namanya orang awam ya kalau Madura kan gini. Wah, jangan joget-joget cowok jangan joget-joget di atas panggung, malu. Malu. Tapi dengan dengan kesabaran saya besar hati, gimana caranya supaya saya ingin membuktikan bahwa nyanyi ini gak sehina yang dipikirkan saudara-saudara. Betul. Oh jadi seperti itu. Karena dulu itu penyanyi itu kan memang di mata orang itu hina gitu. Wah nyanyi gitu. Tapi sekarang setelah saya jadi sekarang lah dibilang punya nama lah gitu. Sekarang gimana ya? Sangat menerima dan ikut bangga gitu loh. Bangga. Iya. Makanya orang cari nama itu kan beda-beda dari segi ini. Saya cari namanya dari segi nyanyi. Terus Mas, berarti merantau di Surabaya ikut Putra Buana dengan ditentang keluarga tadi, tapi tetap Mas Bayu tetap maju. Ditentang balik lah ya. Pokoknya harus yakin. Jadi penyanyi gitu. Pokoknya aku kudu jadi penyanyi. Betul. Gitu. Kalau zaman dulu itu Mas Bayu kan sudah dilarang keluarga nih ya, tapi Mas Bayu tetap pokoknya aku harus jadi penyanyi. Itu tertariknya karena apa? Apa karena gajinya besar? Oh tidak. Apa karena apa? Kalau dulu saya pertama nyanyi itu kalau nggak salah ikut Putra Buana itu gajinya cuma 2.000 rupiah. 2.000 aja? 2.000 rupiah ikut Putra Buana. Ya Allah, itu tahun berapa Mas? Iya tahun 2000. Tahun 9 berapa tadi ya? 91 itu. Karena kalau nggak salah dulu job-joban cuma 2.500.000. Itu dibagi orang banyak ya. 2.000 banyak. Itu ngasihnya kalau zaman sekarang kan 2.000 itu
uang kertas Iya, itu satu ya itu. kan, uang kertas Uang- satu uang itu kertasan yang 2. lebih banyak itu. Lah terus zaman Bian tuh gaji Mas Bayu Arizona itu dengan angka 2000 tuh pakai uang apa? Kericikan itu tah. Kadang kericikan, kadang lembaran. Iya. Kericikan ya benar ya. Bener. Kadang Oh. kericikan, kadang uang kertas, ada uang kertas ribuan itu. Luar biasa. Gitu. ya Waduh. Allah. Kalau dibandingkan sekarang ya jauh. Jauh ya? Karena 2000. Oh, 2000. tapi kalau zaman dulu 2000 tuh ya lumayan ya Mas. Wah, lumayan 2000 tuh kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin 200.000 ya. Oh gitu ya. Mungkin ya. Untuk mengawali karir tuh 2000 saya rasa waktu itu sudah cukupan lah ya. Bener. Karena di zamannya saya itu kalau beli kerupuk aja 5 perak itu masih berlaku. Bukan 500, 5 perak itu masih Iya. berlaku. Iya benar. Jadi awal istilahnya dapet job dari Putra Buana yang notabene Putra Buana itu adalah grup gede Iya. dengan gaji 2000 saja. Kalau sekarang kan kita ngomongnya 2000 gitu ya, 2000 aja. Tapi kalau zaman dulu cukup besar ya. Besar. Dan karena ketelatenan akhirnya sampai Iya. sekarang Mas Bayu di Putra Buana. Tapi Mas, dulu itu memang Putra Buana tuh identik dengan sosok Bayu Arizona ini. Terus sempat saya dengar waktu itu kan saya kurang ingat tahun berapa itu sempat disebut-sebut dari penggemar Mas Bayu di Madura, katanya Bayu sudah nggak nyanyi di Madura lagi, sudah nggak ada di Putra Buana lagi. Dan waktu itu kalau nggak salah Mas Bayu itu hijrah. Lah itu hijrahnya kemana Mas sebenarnya? Iya begini. Jadi ceritanya saya hijrahnya itu memang ke Jakarta. Oh di ibu kota ya. Ke Jakarta, Heeh. Cuman apa alasannya saya ke Jakarta? Heeh. Itu karena waduh itu panjang, sebenarnya ceritanya panjang. Nggak apa-apa diceritain sedikit saja. Saya ikut Putra Buana, terus ada salah satu grup yang menginginkan saya ada di grup itu juga. Gitu. Jadi gimana ya? Berebut Pokoknya gitu toh. terjadilah cekcok dan saya ambil tengah. Karena saya nggak mau di antara kedua grup ini jadi cekcok. Iya. Saya mengambil keputusan sendiri, hijrah ke Jakarta. Jadi saya ngomong saya nggak ikut ke pihak sini, nggak ikut ke pihak sini. Jadi lebih baik saya ke Jakarta. Gitu. Tapi seumpama pada waktu itu umpama Mas Bayu memilih ikut dua-duanya aja, kenapa nggak memilih seperti itu? Kenapa harus istilahnya sampai pergi sampai hijrah ke Jakarta hanya karena masalah itu? Karena di pihak yang satu ini selain Putra Buana ya, sebut saja Satria ini karena menginginkan saya menetap, nggak boleh ke orkes yang lain. Karena dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak, ada Suramadu jadi bisa ropel sana ropel sini kan enak. Kalau dulu nggak, kalau satu ya satu, karena memang nggak bisa ropel gitu. Jadi kalau di Putra Buana ya sudah punyanya Putra Buana. Kalau ikut grup yang lain. Jadi dulu tuh memang niatnya kita itu cari nama, bukan cari nama sendiri. Terutama cari nama itu ngangkat bendera dulu. Grup tadi. Jadi kita sama-sama bareng. Jadi bukan cari nama sendiri-sendiri. Jadi harus kompak, ngangkat nama grup. Jadi kalau udah namanya grup ini sudah terkenal, nanti kan sama orang, oh itu penyanyi siapa? Penyanyi Putra Buana. Jadi kan iya. Nah, jadi gitu. Selalu disebut seperti Betul. itu ya. Terus hijrah ke Jakarta waktu itu berarti boleh dibilang sudah keluar dari Putra Buana. Sudah break dari Putra, berapa tahun Mas? Saya keluar dari Putra Buana tahun 2000. Tahun 2000 Tahun ya? 2000 awal. Awal. Terus selama 10 tahun saya di Jakarta. Lama juga berarti. Baru bisa nyanyi lagi ke Surabaya, Madura. Tahun berapa? Tahun 2010. Pada waktu itu sampai memutuskan untuk berlama-lama di ibu kota itu apa? Karena Mas Bayu sudah merasa cocok berkarir di ibu kota atau memang hanya karena masalah yang lampau itu? Satu memang karena hanya masalah itu. Nomor dua ya
saya lama-lama nyaman di sana. Oh gitu Ya, ya. karena dengan banyaknya teman di sana, kebetulan banyak juga teman yang sudah akrab gitu. Selama 10 tahun itu saya dirunding terus di Surabaya, dirunding terus supaya gimana caranya saya bisa nyanyi ke Surabaya lagi. Jadi antara sesepuh itu berunding gimana Di Madura caranya. ada gitu ya, ada khusus ya sesepuh. Iya, jadi sesepuh di sini, berunding gimana caranya supaya ini, karena mungkin ya sesepuh itu melihatnya penggemar saya itu sudah mulai kangen, Banyak tanya gitu banyak mungkin tanya ya. gitu. Ya. Jadi dirunding gimana caranya ini supaya bisa kembali ke Surabaya lagi. Begitu. Tapi Mas Bayu sendiri di Jakarta pada waktu itu karir tetap ya? Tetap. Meskipun tidak di Madura kan tetap ya jalan karirnya ya. Tetap. Jadi saya dulu awal ke Jakarta itu saya langsung gak langsung sama keluarga, sendiri. Jadi sendiri, gak ada saudara di sana. Ya. Gak ada saudara. Jadi saya langsung ke rumah teman. Saya kan gimana ya, bingung karena gak ada tempat tujuan di sana, saudara gak ada. Cuman hati saya berbicara, pokoknya saya di sini harus bangkit. Bisa bangkit. Gitu. Akhirnya ada salah satu teman membawa saya ke klub.